Kisah nyata horor pesugihan pedagang rendang Darek. Di sebuah desa yang terletak di kaki pegunungan Sumatera Barat, hidup seorang pedagang rendang Darek bernama Riki. Desanya, yang dikenal dengan nama Koto Barabasan, dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan, dengan hamparan sawah hijau yang subur dan perbukitan yang menjulang tinggi. Suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya menambah keindahan suasana sore yang tenang. Disinilah Riki menjalankan kehidupannya sebagai pedagang rendang, mengolah masakan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Riki, seorang pria berusia 30 tahun, memiliki postur tubuh yang tinggi dan langsing. Kulitnya yang sawo matang menunjukkan bahwa dia sering bekerja di luar ruangan. Wajahnya tampak ramah, dengan senyum yang hangat dan mata coklat yang berbinar, mencerminkan semangatnya dalam menjalani kehidupan. Dia mengenakan baju batik berwarna biru tua yang dipadukan dengan celana kain hitam. Penampilannya selalu terlihat rapi meskipun sering kali kotor karena aktivitas sehari-hari di dapur. Setiap pagi, Riki bangun sebelum matahari terbit, menyibukkan diri di dapur kecilnya yang terletak di belakang rumah. Dapur itu memiliki peralatan sederhana, tetapi dia selalu menjaga kebersihan dan kerapian. Di sana, dia mengolah daging sapi pilihan, memotongnya dengan hati-hati menjadi potongan-potongan kecil. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas, dihaluskan dengan menggunakan cobek, mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Namun, yang paling khas dari rendang Darek adalah penggunaan jintan hitam yang memberikan warna hitam pekat dan cita rasa yang mendalam. Setelah semua bahan siap, Riki mulai memasak rendangnya dengan api kecil. Dia mengaduknya perlahan, memastikan bahwa bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Proses memasak ini memerlukan waktu yang lama, seringkali hingga berjam-jam, tetapi Riki tidak pernah merasa terburu-buru. Dia percaya bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghasilkan rendang yang lezat. Saat aroma harum mulai menyebar, tetangganya seringkali datang untuk membeli dan mencicipi rendang buatannya. Kehidupan Riki yang sederhana tidak selalu mulus. Meskipun pendapatannya meningkat dari hari ke hari, dia juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Keluarganya, yang terdiri dari istri dan 2 anak, seringkali berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riki merasa tertekan dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya semakin membara. Dia seringkali melihat teman-teman sebayanya yang lebih sukses, menjalani hidup yang lebih mewah, dan dalam hati kecilnya, muncul rasa cemburu yang tak terhindarkan. Di tengah kesibukannya, Riki mendengar tentang praktik pesugihan, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, namun harus membayar harga yang sangat mahal. Dia tidak percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi semakin lama, rasa ingin tahunya tumbuh. Satu malam, saat dia duduk sendirian di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip, pikiran tentang pesugihan mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Riki merasa terombang-ambing antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha yang terlalu berat dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin mengikuti. Disinilah latar belakang konflik moral mulai terbentuk. Riki mencintai keluarganya, tetapi di sisi lain, dia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberinya kebebasan yang dia inginkan. Dia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan mempengaruhi bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang dicintainya. Dalam suasana malam yang sunyi, dengan suara jangkrik yang mengalun lembut, Riki mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk mengubah nasibnya, yang membuatnya terjebak dalam dilema antara ambisi dan moralitas. Ini menggambarkan kehidupan sehari-hari Riki, tokoh utama kita, serta tantangan dan konflik internal yang dihadapinya. Ini adalah pengantar yang menggugah rasa ingin tahu pembaca tentang perjalanan yang akan diambilnya dan bagaimana keputusan-keputusan yang diambilnya akan membentuk takdirnya di masa depan. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah-celah pohon besar di sekitar desa Koto Barabasan. Suasana tenang menyelimuti desa, tetapi di dalam hati Riki, ketidaktenangan mulai menggerogoti pikirannya. Setelah menjalani rutinitas sehari-hari sebagai pedagang rendang Darek,
ia kembali ke rumahnya yang sederhana, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Keluarganya membutuhkan lebih banyak, dan usaha rendangnya tidak selalu mampu memenuhi harapan itu. Malam itu, saat Ricky duduk di teras rumahnya, dia merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Dia memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, merenungkan kehidupan dan impian yang belum terwujud. Tiba-tiba, suara ketukan lembut di pintu rumahnya memecah kesunyian malam. Ricky membuka pintu dan mendapati seorang tetangga, Pak Ahmad, yang merupakan dukun terkenal di desa itu. Dengan tatapan serius, Pak Ahmad menghampirinya. "Ricky, ada yang ingin kutawarkan padamu," ujar Pak Ahmad, suaranya dalam dan terkesan misterius. "Aku mendengar tentang usaha rendangmu yang semakin berkembang. Namun, aku juga tahu bahwa kau menghadapi kesulitan." Ricky terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Pak Ahmad akan datang mengunjunginya, dan hatinya berdebar-debar mendengar kalimat itu. "Ya, Pak, saya memang butuh lebih banyak pelanggan, dan kadang-kadang, pendapatan kami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," jawab Ricky dengan nada penuh harap. Pak Ahmad tersenyum, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya menenangkan. "Ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, Ricky. Aku mendengar bahwa kau mungkin tertarik pada pesugihan." Mendengar kata pesugihan, jantung Ricky berdegup kencang. Dia telah mendengar kisah-kisah menakutkan tentang pesugihan dari mulut ke mulut, tetapi rasa ingin tahunya muncul. "Pesugihan, bukankah itu berbahaya? Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, mencoba menyembunyikan ketegangan di dalam dirinya. "Setiap cara memiliki risikonya, Ricky. Pesugihan akan memberikanmu kekayaan yang melimpah, tetapi harga yang harus dibayar adalah tumbal. Kau harus memilih seseorang yang dekat denganmu untuk dipersembahkan," jelas Pak Ahmad dengan nada serius. Ricky merasa tertegun. Dia memikirkan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang berarti dalam hidupnya. "Tapi, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak ingin mengorbankan orang-orang yang saya cintai," jawab Ricky, merasa menolak tawaran itu. Namun, keinginan untuk mencapai kesuksesan dan mengubah nasibnya mulai menggoda pikirannya. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dan saat itu, pikiran tentang kekayaan yang bisa didapat mulai mengaburkan moralitasnya. "Apa saya benar-benar harus memilih? Apakah tidak ada cara lain?" tanyanya, suara penuh keraguan. Pak Ahmad menggelengkan kepala. "Kau harus mengambil keputusan, Ricky. Peluang ini tidak akan datang dua kali. Jika kau tidak berani mengambil langkah, maka kau akan terus terjebak dalam kehidupan ini tanpa perubahan." Setelah pertemuan itu, Ricky pulang ke dalam rumah, hati dan pikirannya dipenuhi oleh konflik batin yang mendalam. Dia tidak bisa tidur, berputar-putar di tempat tidur, memikirkan tawaran Pak Ahmad. Gambar kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya berputar di benaknya, tetapi bayangan tumbal yang harus dipilih mengganggu setiap pikiran positif yang muncul. Keesokan harinya, Ricky memutuskan untuk melanjutkan rutinitasnya. Dia membuka warung rendang dengan lebih semangat, tetapi rasa keraguan dan ketakutan terus menghantuinya. Setiap pelanggan yang datang, setiap senyuman yang mereka berikan, membuatnya semakin merasa bersalah. Dia mulai memperhatikan sahabatnya, Danu, yang selalu membantunya mengurus usaha rendang. Danu adalah sosok yang setia dan baik hati, selalu siap sedia membantu Ricky tanpa pamrih. Semakin hari, ketegangan di dalam hati Ricky semakin meningkat. Dia merasa sedang berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah yang salah dapat mengubah segalanya. Dalam keheningan malam, saat semua orang terlelap, Ricky seringkali terbangun, merasakan tekanan berat di dadanya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan kekayaan tanpa mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Namun, hasrat untuk sukses semakin menguatkan niatnya. Disinilah titik awal konflik dimulai. Ricky, terjebak dalam dilema antara ambisi dan moralitas, mulai mempertimbangkan jalan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketakutan akan kehilangan orang yang dikasihinya bertemu dengan keinginan untuk mengubah takdirnya, menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan.
Keputusan yang akan diambilnya tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ini menggambarkan bagaimana konflik utama mulai muncul, menciptakan ketegangan yang akan membimbing Ricky pada jalan yang gelap dan penuh risiko, menjadikannya titik kritis dalam perjalanan hidupnya. Matahari terbenam di ufuk barat, memberikan warna merah keemasan yang menyelimuti desa Koto Barabasan. Namun, bagi Ricky, keindahan pemandangan itu terasa hampa. Pikiran tentang tawaran Pak Ahmad dan kemungkinan pesugihan terus menghantuinya. Dalam hati, dia merasa terjebak dalam labirin antara ambisi dan moralitas. Setiap malam, saat dia menyiapkan rendang buatannya, rasa cemas dan gelisah menyelimutinya, seolah-olah ada suara yang berbisik, memanggilnya untuk mengambil keputusan. Seminggu berlalu sejak pertemuannya dengan Pak Ahmad, dan setiap hari Ricky merasa semakin tertekan. Dia memperhatikan Danu, sahabatnya yang setia, yang datang membantu di warung dengan senyuman cerah. Danu selalu menghibur Ricky dengan cerita-cerita lucu dan kenangan indah masa kecil mereka. Namun, di balik senyuman itu, Ricky merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa Danu adalah orang yang paling mungkin menjadi tumbal jika dia memutuskan untuk melanjutkan ritual pesugihan. Suatu malam, Ricky memutuskan untuk mengunjungi Pak Ahmad lagi. Hatinya bergetar, dan langkahnya terasa berat saat dia mendekati rumah dukun itu. Ketika dia tiba, pintu terbuka, dan Pak Ahmad sudah menunggunya dengan tatapan serius. "Ricky, kau datang lagi. Apa keputusanmu?" tanyanya, suaranya dalam dan berwibawa. Ricky menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya masih ragu, Pak. Saya tidak ingin mengorbankan Danu. Dia adalah sahabat saya, jawabnya, suara bergetar. Pak Ahmad mengangguk, seolah memahami beban yang dipikul Ricky. Kau harus ingat, keinginan untuk sukses seringkali membutuhkan pengorbanan. Jika kau ingin mendapatkan kekayaan, kau harus siap dengan konsekuensinya. Dan ingat, tanpa tumbal, kekayaan tidak akan datang. Ricky merasa terdesak. Ketika dia pulang, dia tidak bisa memikirkan apapun kecuali wajah Danu yang ceria dan semua kenangan indah yang mereka bagi. Namun, rasa lapar akan kekayaan dan kesuksesan awalnya melahirkan keinginan untuk mencari jalan pintas. Dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, Ricky merasa seperti terjebak dalam pertempuran antara suara hati dan suara ambisi. Hari-hari berikutnya, omset penjualan rendang Ricky meningkat pesat. Meskipun beban pikirannya semakin berat, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Pelanggan datang silih berganti, dan warung rendangnya menjadi salah satu yang paling ramai di desa. Namun, setiap kali dia melihat Danu, rasa bersalah menyerang hatinya. Dia mulai merasa bahwa keberhasilan ini datang dengan harga yang mahal. Selama 1 minggu penuh, Ricky tidak bisa tidur nyenyak. Dia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, membayangkan Danu, dan setiap kali berusaha mengalihkan pikirannya, bayangan sosok-sosok gaib yang dikatakan Pak Ahmad muncul dalam pikirannya. Suara-suara aneh kadang terdengar, seolah mengingatkannya akan pilihan yang harus segera diambil. Di tengah kebingungan itu, Ricky menerima undangan untuk menghadiri sebuah perayaan desa. Perayaan itu adalah acara tahunan yang diadakan untuk merayakan hasil panen. Di sana, dia melihat banyak orang berkumpul, tertawa, dan bersenang-senang. Saat Danu mendekatinya, Ricky merasakan kehangatan persahabatan yang tulus. Danu mengajak Ricky untuk bergabung dalam permainan tradisional, tetapi Ricky merasa kehilangan semangat. Saat malam semakin larut, perayaan dipenuhi dengan pertunjukan tarian dan musik. Di tengah keramaian, Ricky teringat akan tawaran Pak Ahmad. Desakan untuk mengambil risiko semakin kuat, dan dia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengubah hidupnya. Ketika semua orang berbahagia, Ricky merasa seolah terasing, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Keesokan harinya, Ricky memutuskan untuk menemui Pak Ahmad sekali lagi. Hatinya berdegup kencang ketika dia memasuki rumah dukun itu. Saya sudah memutuskan, Pak. Saya akan melakukan ritual pesugihan, ucapnya,
Suaranya tegas meski ada keraguan yang mengendap di dalam hatinya. Tetapi saya tidak ingin Danu yang menjadi tumbal. Apakah ada cara lain? Pak Ahmad tersenyum sinis. Setiap ritual memiliki syaratnya, Ricky. Tumbal adalah bagian terpenting dari perjanjian. Jika kau mencari cara lain, tidak ada jaminan bahwa kekayaan akan datang. Kau harus siap dengan konsekuensinya. Ricky merasa terjebak. Dia ingin sekali mendapatkan kekayaan, tetapi suara hati kecilnya terus menjerit agar tidak melukai sahabatnya. Namun, ketika dia kembali ke rumah, melihat wajah Danu yang ceria, dia sadar bahwa ambisi dan ketamakan telah menggerogoti hatinya. Setiap tawa Danu terasa seperti pisau yang menusuk, mengingatkannya akan keputusan yang harus segera diambil. Hari demi hari, ketegangan di dalam diri Ricky semakin meningkat. Dia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, sementara peluang untuk mencapai impian semakin dekat. Saat semua orang di sekitarnya merayakan kehidupan, Ricky justru merasakan beratnya beban yang harus dipikul, dan disinilah awal dari keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini menggambarkan perjalanan emosional Ricky yang semakin kompleks, dengan tekanan dari luar dan dalam yang semakin mendalam. Ketegangan dan konflik batin yang dialaminya memicu peristiwa yang akan mengarah pada pilihan tragis di bab selanjutnya, membangun jalan menuju klimaks yang menegangkan. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ricky berdiri di depan cermin di kamar kecilnya, menatap wajahnya yang tampak lebih lelah dan gelisah daripada sebelumnya. Cahaya rembulan yang menerobos masuk melalui jendela menyoroti kerutan di wajahnya, mencerminkan beban yang semakin berat di pundaknya. Di dalam hatinya, ketegangan dan rasa bersalah berkecamuk. Dia tahu bahwa malam ini adalah malam di mana keputusan yang telah dia ambil akan terwujud. Setelah menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual, Ricky melangkah keluar dari rumahnya. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya menemani langkahnya menuju hutan kecil di belakang desa, tempat di mana Pak Ahmad menyarankan agar dia melakukan ritual pesugihan. Malam itu, udara terasa lebih dingin, seolah alam pun merasakan ketegangan yang meliputi Ricky. Dia membawa persembahan yang terdiri dari makanan dan barang-barang yang dianggap penting sebagai sesaji. Saat Ricky tiba di tempat yang telah ditentukan, dia melihat Pak Ahmad sudah menunggunya di tengah kegelapan. Dukun itu berdiri di dekat sebuah altar sederhana yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang menyala, menciptakan suasana mistis dan menyeramkan. Kau sudah siap, Ricky? Ingat, ini adalah langkah terakhir. Jika kau melewatkan satu langkah, semua ini akan sia-sia, kata Pak Ahmad dengan suara dalam dan menakutkan. Ricky mengangguk, meskipun rasa takut menyelusup di dalam dirinya. Dia berusaha menenangkan diri, mengingat semua impian dan harapan yang dia miliki untuk keluarganya. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh kesulitan, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini berjalan lancar tanpa harus mengorbankan sahabatnya, Danu. Sekarang, kita mulai, ujar Pak Ahmad. Dengan cepat, dia mengatur posisi Ricky di depan altar. Dukun itu mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Ricky. Suara Pak Ahmad menggema di tengah hutan, menyatu dengan suara alam malam. Ricky merasa terperangkap dalam keheningan yang mencekam, seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Ketika ritual berlangsung, Ricky merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia mulai melihat bayangan-bayangan aneh menari di antara cahaya lilin, dan dalam sekejap, visinya dipenuhi oleh sosok-sosok gaib yang seolah-olah mengawasi setiap langkahnya. Ketika Pak Ahmad meminta Ricky untuk menghadirkan tumbal, rasa takutnya semakin membesar. Dia mengingat wajah Danu, senyumnya yang tulus, dan semua kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. "Siapa yang kau pilih?" tanya Pak Ahmad, suaranya menggema dalam kegelapan. "Kau harus memilih sekarang, sebelum kesempatan ini lenyap." Ricky terdiam sejenak, merasakan desakan yang kuat untuk memilih. Namun, saat dia mengingat Danu, bayangan wajah sahabatnya yang ceria dan penuh harapan muncul di benaknya. "Saya tidak bisa, saya tidak akan mengorbankan Danu," teriak Ricky,
Suaranya penuh ketegangan. Pak Ahmad mendengus, tampak frustrasi. Ingat, Ricky, jika kau tidak memenuhi syarat, semua ini akan sia-sia. Kekayaan tidak akan datang tanpa pengorbanan. Saat Ricky berjuang dengan pilihan yang ada, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan lilin-lilin di altar padam seketika. Dalam kegelapan, Ricky merasakan ketakutan yang tak terbayangkan. Dia melihat bayangan sosok gaib muncul dari balik pepohonan, dengan mata yang bersinar merah, seolah-olah menuntut sesuatu. Dalam keadaan panik, Ricky berlari menjauh dari altar, berusaha melarikan diri dari kegelapan yang mengancam. Namun, saat dia berlari, Ricky mendengar suara Danu memanggil namanya dari kejauhan. "Ricky, di mana kau?" Suara itu penuh keprihatinan dan kebingungan. Ricky merasa hatinya teriris, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ketika dia berbalik, dia melihat Danu berdiri di sana, wajahnya pucat dan kebingungan. "Ricky, ada apa? Kenapa kau terlihat ketakutan?" Danu bertanya, langkahnya mendekati Ricky. Dalam sekejap, semua rasa bersalah dan penyesalan mengalir dalam diri Ricky. Dia tidak ingin kehilangan sahabatnya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. "Maafkan aku, Danu. Aku terjebak dalam semua ini," kata Ricky, suaranya bergetar. Dia merasa terjebak di antara dua dunia, satu dunia yang dipenuhi ambisi dan kekayaan, dan satu dunia yang mencintainya tanpa syarat. Di saat yang sama, bayangan gaib yang muncul sebelumnya semakin mendekat, menggeram dan menunjukkan taringnya. Ricky menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kesalahan yang telah dia buat. Dalam momen puncak kegelisahan dan ketakutan, Ricky berteriak, "Saya tidak akan mengorbankan Danu. Ambillah aku sebagai gantinya." Tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Bayangan gaib itu berhenti, seolah merenungkan pilihan yang baru saja diungkapkan Ricky. Namun, saat itu juga, Ricky merasakan hawa dingin yang menusuk, dan sebuah suara menggema di dalam pikirannya. "Kau telah memilih, Ricky. Tetapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi." Keadaan menjadi kacau. Dalam sekejap, Ricky merasakan tubuhnya terjatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Ketika dia kembali siuman, dia mendapati dirinya terbaring di depan altar, sementara Danu berdiri di sampingnya, tampak bingung dan khawatir. "Ricky, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" Danu bertanya, matanya penuh kecemasan. Ricky merasa bingung dan lelah, tetapi saat dia melihat wajah sahabatnya, dia merasakan kedamaian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. "Tapi, Danu, saya..." Ricky berusaha menjelaskan, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan telah mengubah segalanya. Keputusan yang dia ambil membawa dampak yang tidak terduga, dan kenyataan pahit mulai terungkap. Hari-hari berikutnya, meskipun Ricky kembali menjalani hidupnya, dia merasa hampa. Kekayaan yang diperoleh tidak ada artinya tanpa kebahagiaan dan persahabatan yang tulus. Dia melihat Danu, yang masih setia menemaninya, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Setiap senyuman Danu adalah pengingat akan keputusan yang telah dia buat, dan rasa penyesalan menggerogoti hatinya. Nasib Ricky berakhir tragis, saat suatu malam dia terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawanya. Dalam sekejap, semua mimpi dan harapannya hancur. Dia terjebak dalam lingkaran penyesalan, menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan selalu dibayar dengan kehilangan yang lebih besar. Ketika cerita ini berakhir, Ricky meninggalkan pesan bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa kita ke jurang kegelapan yang tak terduga. Dia menemukan bahwa hidup yang penuh dengan cinta dan persahabatan jauh lebih berharga daripada segala harta yang bisa didapatkan. Dalam perjalanan hidupnya, Ricky belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kadang-kadang, kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan yang dibuat. Akhir cerita ini menjadi pelajaran yang mendalam, mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan dan memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti melewati kesulitan. Ketika kita terjebak dalam ambisi,
kita harus ingat untuk tidak mengorbankan hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita.